Nah, di video kali ini saya pengen bahas tuntas lah seputar konten game ya. Buat kalian yang gaming ya, gamer lah ya, monggo merapat ya, kita simak pembahasannya berikut. Oke, karena banyak pertanyaan ya, Bang, gimana sih cara bangun channel game, bagaimana sih cara mengoptimalkan channel game itu, karena dari sekitar 40% ya subscriber di channel ini adalah channel game ya. Jadi mereka game ini pengen tahu bagaimana caranya memaksimalkan untuk kamu yang punya konten game. Oke, saya akan mulai dari bagian-bagian yang paling penting ya, yang harus kalian perhatikan ketika kalian membangun channel game. Channel game itu sebenarnya gimana ya? Dia itu punya karakter sendiri. Channel game itu punya market sendiri, punya sasaran tersendiri ya. Memang nggak semua orang hobi game, nggak semua orang suka nonton game. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang suka game ini juga jumlahnya besar ya. Bahkan kalau saya bilang channel game itu bisa menempati posisi kedua lah sekarang di YouTube ya. Jadi buat kalian sebenarnya kesempatan untuk membangun channel game ini sebenarnya plus minus juga ya. Plusnya kalian gimana ya, kalian bakal punya market, kalian bakal punya peluang viewer yang besar juga. Tetapi di samping itu kalian juga punya banyak pesaing ya. Jadi kalau kalian tidak betul-betul mengoptimalkan channel kalian ya, kalian akan mungkin bisa dibilang kalah dengan saingan kalian. Jadi pinter-pinter kalian untuk mengatur atau meng-share ya ciri khas kalian ke video atau ke konten kalian itu. Oke, sekarang saya akan sampaikan ke kalian, akan sharing ini ya. Izinkan ya, saya bukan gaming loh. Tapi saya coba pahami, saya coba teliti, saya coba pelajari. Ternyata ada bagian-bagian ya, bagian-bagian yang harus kalian maksimalkan ketika kalian membangun channel game. Oke, yang pertama ini saya catat nih. Pertama, kalian harus menentukan arah dan karakter. Jadi maksudnya begini, di game itu ternyata ada, kalau saya perhatikan ya secara garis besar, saya lihat channelnya PewDiePie, terus Just No Limit, terus banyaklah gaming channel gaming yang sudah besar. Saya perhatikan ternyata ada dua karakter secara umum ya, secara garis besar ya. Channel game itu harus memiliki dua jalur atau dua karakter atau ciri khas lah. Misal begini, misal karakter kalian itu cocoknya di mana? Kalian bisa menghibur atau kalian main gamenya jago atau skill kalian tinggi ya, setiap main game menang gitu kan, nggak pernah kalah atau mungkin sering menang gitu kan. Nah, jadi kalian harus bagi dari dua karakter ini ya. Syukur-syukur kalau bisa semua ya, tapi saya rasa sulit lah ya. Kalian harus memiliki karakter atau ciri khas sendiri. Kalau kalian skillnya bagus, main game itu ya jago lah ya. Nah, kalian harus maksimalkan di situ dan fokus hanya di situ saja. Tetapi kalau kalian mainnya pas-pasan, main juga sering kalah, artinya kalian harus memaksimalkan karakter kedua, yaitu menghibur. Bagaimana caranya kamu harus bisa membangun atau membuat konten yang bisa menghibur. Walaupun main sering kalah, tapi tetap bisa menghibur. Jadi begini ya, saya juga ada pengalaman unik ya. Saya pernah nonton video game punya orang nih. Itu game cacing itu kan yang sekarang lagi viral juga. Gimana ya, gameplaynya buruk sebenarnya. Dia bisa dibilang nggak bisa main lah ya. Tapi menghiburnya ya, pernak-pernik di videonya itu banyak. Misalnya dia kasih soundtrack, dia bisa membangun suasana, dia bisa mempengaruhi penonton supaya tetap nonton gitu kan. Wah, sebenarnya gamenya maksudnya skillnya itu gimana ya, nggak terlalu jago lah, tapi dia bisa membangun karakter itu dan akhirnya videonya tetap rame. Jadi itu yang pertama ya, poin pertama yang harus kalian perhatikan.
Kalian harus tentukan dari awal ya, tentukanlah dari awal kalian harus punya karakter tersendiri dan ciri khas tersendiri. Kamu jago di gameplaynya atau kamu bisa menghibur. Kalau kamu jago menghibur ya, maksimalkan di bagian bagaimana caranya kamu membuat video yang orang betah nonton ya. Kemudian kalau kamu ini jago di bagian gameplaynya, kamu hebat, kamu jago main jarang kalah gitu kan, main menang terus. Nah, yang harus kamu tonjolkan di video itu ya ketika kamu menang, ketika kamu naik level lebih cepat, berarti kamu harus maksimalkan di bagian itu dan konsisten di karakter yang itu. Oke, itu yang pertama, poin yang atau bagian yang paling pertama yang harus kamu maksimalkan. Nah, yang kedua, kamu harus bisa membangun suasana. Nggak bisa dipungkiri ya, orang nonton game itu lama-lama bisa bosen juga loh, ya kan? Karena cuman itu doang yang ditonton. Nah, jadi ini berkaitan dengan yang pertama tadi, poin yang pertama tadi. Kalau kalian punya ciri khas yang bisa menghibur orang di videomu, maka maksimalkanlah, ya. Jangan, saya lihat tuh begini ya, kebanyakan channel-channel game atau video-video game itu dia ngambil simple aja. Dia rekam layar, kemudian dikasih soundtrack musik, mana copyright lagi kan, udah nggak menarik sama sekali. Karena apa? Karena orang-orang juga buat begitu, bro. Jadi kamu harus buat ciri khas lah. Sepinter-pinter kalian harus ciptakan suasana baru. Entah kalian itu ngebacot ya, atau ngapain lah, teriak-teriak main game. Pokoknya buat suasana itu jadi ceria. Jadi pokoknya buat orang itu betah nonton. Jadi jangan juga diem ya. Ada orang main game diem aja. Jadi cuman fokus di game, sementara dia nggak mikirin penonton. Jadi kalian itu harus pikirin penonton itu kira-kira ini masih nonton nggak ya? Kira-kira ini penonton betah nggak kalau saya buat begini? Jadi pinter-pinter di kalian harus bisa sebisa kalian membangun suasana itu. Agar orang tetap betah buat nonton ya, supaya retensi penontonnya bagus. Itu poin yang kedua ya. Nah, yang ketiga, kalian harus buat step by stepnya, atau dari level 1 misalnya, dari level 1 sampai level berikutnya itu kalian harus buat per videonya atau berurutan ya, jangan ngacak. Nah, misal di video kali ini buat level 5, nanti berikutnya level 6, berikutnya lagi balik ke level 1 ya. Jadi sebelum kalian membuat channel atau kalian mungkin ada gaming yang pemula juga, dari awal kalian siapkan step by stepnya. Jadi runut, gamemu itu runut gitu. Level 1, kemudian nanti setelah lolos di level 1 naik ke level 2, buatkan lagi videonya tersendiri, kemudian naik lagi terus begitu ya. Jadi runut. Jadi ketika orang datang ke channelmu, orang jadi ngerti, oh ini main gamenya sudah sejak sekian nih, gitu kan. Kemudian kalian dari step by step itu, dari level itu kalian buat playlist lah. Misal dalam level 1 kalian punya 5 video, nah kalian buat playlistnya tersendiri. Jadi supaya channel kalian itu tertata dengan rapi. Oke, itu yang ketiga ya. Dan yang terakhir nih ya, ini yang perlu saya tekankan banget ya. Untuk khusus channel game, kalian harus maksimalkan thumbnail ya. Kenapa kok thumbnail ya? Termasuk judul ya. Tapi di sini lebih tepatnya thumbnail, karena tadi yang saya bilang ya, orang yang suka game itu banyak teman-teman ya. Channel game di YouTube sekarang ini banyak banget. Jadi kalau kalian itu biasa-biasa aja di bagian ini, di bagian thumbnail ini, jadi kalian itu agak sulit dilihat lah. Kayak misalnya kalian itu berada di sebuah lapangan, sementara lapangan itu orangnya rame gitu. Jadi kalian harus buat ciri khas tersendiri. Nah, ciri khas ini kalian bisa maksimalkan di bagian thumbnail ya. Saya sudah buatkan contohnya thumbnail ya. Ini dia, coba kalian lihat. Nah, itu untuk yang Mobile Legend ya. Kemudian ini untuk yang Free Fire, dan ini untuk yang PUBG. Ya, udah sengaja saya buatin lah ya, buat kalian ya. Itu contoh aja sebenarnya ya, itu contoh aja bagaimana cara membuat thumbnail yang menarik. Kenapa tulisannya besar banget ya? Agar orang tahu, oh ini gaming Free Fire, ini gaming Mobile Legend, ini gaming PUBG. Ya, jadi orang-orang yang suka PUBG nggak akan nyasar ke Mobile Legend, orang yang suka Mobile Legend nggak akan nyasar ke PUBG. Jadi kalian harus perjelas
sejelas mungkin di thumbnail kalian itu. Ibaratnya itu pintu gerbang lah ya. Di pintu gerbang itu sudah kalian catat Free Fire. Di gerbang ini juga sudah kalian buat per tempat lah. Ini tempatnya Free Fire loh, ini tempatnya Mobile Legends, ini tempatnya PUBG. Jadi di thumbnail inilah kalian bisa mengambil kesempatan yang banyak dan kalian bisa maksimalkan di thumbnail ini untuk menggoda para gaming datang ke channel kalian ya. Oke, tidaknya ada 4 itu ya, 4 poin ini yang harus kalian maksimalkan ya. Ini sebenarnya saya belum bahas algoritma dan SEO ya. Ini baru membahas tentang kontennya saja, bagaimana kalian mempersiapkan konten ini untuk disajikan ke penonton dan ke gaming lainnya. Jadi tidaknya ada 4 ini ya, tentukan karakter kalian dan kalian harus punya ciri khas ya. Coba deh kalian terapkan ya. Jangan sama dengan orang-orang, jangan sama dengan gaming sebelah, dengan tetangga, bedain lah. Kalian harus punya karakter sendiri. Yang pertama, yang kedua, kalian harus bisa membangun suasana keseruan ya. Harus bisa membuat keseruan di videomu itu. Yang ketiga, kalian buat step by stepnya supaya rapi channel kalian dan kalian maksimalkan thumbnail. Oke, para gamers ya, salam game ya, salam YouTuber game. Kalian komentar siapa aja ya yang hadir, yang nonton video ini, terutama yang game ya. Yang dari channel lain juga boleh komentar, silahkan komentar. Dan kalau masih belum jelas, kalian silahkan tanya-tanya di kolom komentar. Oke, terima kasih buat yang baru datang di channel ini. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian dapat informasi ketika saya upload video terbaru. Terima kasih udah nyimak, tungguin videoku besok atau lusa. Oke.